Halo semuanya, jumpa lagi di channel
Oke ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ini saya ingatkan ya, yang nggak buka kamera, tolong keluar aja. Saya tidak akan lagi melayani orang-orang yang tidak buka kamera ini. Ya, Prodi D3 Keuangan nih, saksinya nih semua ya. Ini coba jelaskan kenapa nggak buka kamera. Fadil, nih Najwa Sabrina, mana wajahnya? Dari tadi nih kita udah hubungi suruh buka kamera, jadi kalian anggap kita apa ini di sini? Ini saya serius ya. Bentar lagi kita akan ada pertemuan offline ya seterusnya. Kalau attitude-nya seperti ini ya nggak lama-lama lah kalian di kampus ini. Mana ini wajahnya ini? Najwa Sabrina, Fadil, mana wajahnya? Baru angkatan 2021 sudah susah diatur. Perhatikan semuanya. Saya mau lihat wajah. Sekali lagi ya, kedengaran nggak suara saya? Nggak kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Yang tidak mau buka kamera ya, dapat pelayanan dari D3 ya. Mohon maaf ya. Kamu sombong, kita juga sombong. Nggak usah senyum-senyum deh, nggak ada yang lucu di sini ya. Saya ini di sini sebagai ketua prodi ya. Kalau memang Anda tidak mau berhubungan dengan prodi, nggak apa-apa ya. Jadi tolong ikuti ya instruksi yang diberikan. Saya mau lihat wajah Anda sampai leher Anda. Saya tidak mau hanya lihat jidat Anda saja. Tolong dipahami, jadi kita tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas di sini. Ya, kita sistem pembelajaran dewasa. Jadi kalau Anda tidak mendengar pernyataan saya, nggak apa-apa. Silahkan keluar, gampang aja. Oke. Mengerti nggak saya bilang? Coba jawab dulu, Nita Sindia, coba. Kamu mengerti nggak saya bilang apa? Mengerti, Bu. Nggak kedengaran suaranya, Dek. Saya mengerti, Bu. Oke ya. Ini saya memberi keringanan tentang sosialisasi dosen PA itu ini melalui online ya. Jadi sementara teman-teman Anda yang lain tuh datang ya menjumpai saya izinkan satu-satu jumpa. Jadi artinya di sini Anda sudah cukup istimewa ya. Jadi tolong dipahami. Jadi kita begini prinsip kita. Ketika kita memberikan yang terbaik ke orang lain, nah orang akan memberikan yang terbaik ke kita. Nah, jadi kalau Anda tidak memberikan yang terbaik ke prodi, prodi juga tidak perlu ya, what you give, what you get. Perbaiki attitude ya. Satu lagi, kalau sudah ada permintaan dari prodi untuk mengundang, bajunya rapi lah. Ya. Baju rapi, rambut rapi. Ya, lihat saya ini. Bagaimana saya jumpa kalian?
Aut-autan. Tunjukkan sikap sebagai seorang mahasiswa. Bukan sambil golek-golek dengar cakap dosen. Ini udah kelihatan ini gayanya. Lewatlah. Yang laki-laki pakai kemeja, usahakan minimal ya bahan kaos yang berkerah. Yang perempuan juga seperti itu. Perempuan tidak ada kewajiban pakai kemeja, tapi pakailah baju yang sopan. Nanti di kampus Anda lihat itu ada tata krama untuk busana. Ya, jangan pakai baju transparan, jangan pakai baju sejengkal. Kalau mau pergi ke klub malam atau mau keluar hangout sama teman-teman boleh. Silakan. Ya. Tapi kalau kampus ada apa? Itu adalah institusi resmi. Nanti jadi ada masalah. Oke. Nah, di sini saya ya sebagai ketua prodi ingin menjelaskan sedikit mengenai dosen penasehat akademik. Ya, mengenai dosen penasehat akademik. Jadi dosen itu ada dosen mata kuliah, ada dosen penasehat akademik. Untuk dosen penasehat akademik Anda berhak ya, ingat catat, berhak berarti Anda memiliki hak untuk berdiskusi atau berkonsultasi dengan dosen tersebut mengenai hal-hal akademik dan non-akademik. Misalnya masalah akademik yang terjadi, mungkin misalnya Anda terlalu banyak absen, tapi kalau terlalu banyak absen itu tidak ada istilah konsultasi, itu memang sesuai peraturan. Absen yang melebihi maka secara otomatis dia tidak akan mengikuti ujian, berarti tidak lulus ya. Nah, ini juga saya sambil menunggu Bu Baby Candida ya, sekretaris prodi. Jadi biar tahu juga yang mana Bu Baby. Nanti jumpa di jalan buang muka. Oh, sudah datang nih Bu Baby ya. Tadi Bu Baby lagi menguji ya. Menguji. Nah, ini perkenalkan dulu, ini namanya Bu Baby Candida. Ini adalah sekretaris prodi kita ya. Nah, jadi di sini kita prinsipnya adalah saya dan Bu Baby saling bantu-membantu kita. Jadi adik-adik di sini bantulah kita juga bantu adik-adik. Ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Anda berhak untuk berdiskusi tentang masalah akademik dan non-akademik. Misalnya, ini banyak sekali mahasiswa D3 kita ini yang misalnya dia sangat involved di olahraga. Ada yang pemain bola. Nah, ini kalau pemain bola ini kan dia ada kayak training camp ya. Training camp itu kan nggak bisa keluar dari campnya itu sampai 2 bulan. Terus gimana kuliahnya ya? Bisa di DO lama-lama. Nah, itu harus didiskusikan dengan dosen penasehat akademik agar dicari jalan keluarnya. Nah, ya. Kemudian misalnya ada masalah keuangan, pembayaran uang sekolah tersendat. Nah, itu gimana? Harus didiskusikan. Jangan udah harus ngisi KRS baru bilang. Itu kan udah masa. Artinya yang aktif itu harus kalian ya. Memang di prodi akan ada instruksi dari prodi dari saya dan Bu Baby untuk ya ke adik-adik coba dicek ada masalah enggak, nah, gitu ya. Nah, biasanya kan kita ada punya ketua kelas ya. Ketua kelas biasanya yang sering berdiskusi dengan dosen mata kuliah ya. Kalau mau ketua kelas dulu boleh, tapi setelah itu tentu kalau ada masalah lebih berat silahkan didiskusikan dengan penasehat akademik. Oke. Nah, untuk penasehat akademik, buku penasehat akademik sudah tahu bukunya? Ayo, kok belum tahu? Kawan-kawannya semua sudah tahu. Siapa yang kok diam aja? Ya, buku penasehat akademik itu warnanya putih ya, udah di print, nanti di print ya, boleh online. Sejauh ini kita masih online, tapi bagi teman-teman yang di Medan, adik-adik di Medan, sudah diwajibkan untuk mengeprint. Ya,
Oke ya, jadi runutnya begini. Minta dulu tanda tangan ke Kaprodi, kemudian ditempel. Dilengkapi data diri, ya, nama semua lengkapi, tanda tangan dilengkapi, nama orang tua dilengkapi. Ingat ya, berilah nomor ya dan alamat yang benar. Kenapa? Ini nanti manfaatnya ke Anda. Jadi ada berapa kasus nih ya, ini kasus kisah nyata, ini nggak ada yang bohong-bohong kalau di Prodi. Tiba-tiba bapak mamanya datang udah nangis-nangis, anaknya nggak pulang 2 minggu. Nah, teleponnya nggak jelas, nggak tahu. Nah, coba gimana? Coba kami di Prodi, anaknya di kos di Medan, bapaknya di kampung. Tapi nomornya rupanya bohong. Saya nggak tahu bohong. Udah nggak aktif lagi. Nah, itu harus kalian perhatikan. Jadi kalau ada apa-apa, saya pun bisa membantu orang tua, ya. Jadi jangan ada penganggapan bahwa dosen tuh senang lihat mahasiswa menderita, tidak. Tujuan kami dari sini itu lebih baik, bukan lebih parah. Waktu SMA pinter, pas kuliah kok gini gitu. Banyak itu, jangan heran kalian nanti. Pasti banyak yang biasanya di sekolahnya hebat, giliran udah kuliah karena bebas, ada yang hilang lah, nggak pulang-pulang, ada yang tiba-tiba menginap di rumah pacarnya aja, nggak balik-balik, yang bapaknya pingsan lah di prodi, banyak itu kasusnya. Ada yang bohong kalau dia udah wisuda, bapaknya udah datang mamanya, taunya dia tak wisuda, entah di mana dia tak tahu rimbanya. Ada yang orang tuanya melapor, bayar uang kuliah terus, rupanya nggak ada orangnya, gimana itu ya. Jadi artinya di sini mungkin ada beberapa yang uang kuliahnya cukup mahal UKT-nya, ada yang beberapa mungkin tidak terlalu mahal, tapi tetap sama, semangatnya tetap harus sama, ya. Nanti ada beasiswa juga ya. Nah, beasiswa ada untuk yang IPK 3, ke atas ya. Nah, itu nanti kita cari informasinya. Nah, biasanya di beasiswa itu untuk D3 keuangan besar pokoknya, karena rata-rata di D3 keuangan nilainya cukup tinggi-tinggi ya. Jadi artinya kita cukup pintar-pintar lah kalau anak D3 keuangan ini. Ya. Dan jangan lupa ya, D3 keuangan ini adalah salah satu D3 paling unggul di mana? Di mana Francisca Sahrul Luder Sitompul, panjang kali nama kamu. D3 keuangan itu paling unggul di mana? Francisca Sahrul Luder Sitompul, coba. Ya, ditanya pun kok diam aja, atau saya ini jaringan saya apa? Jelek. Dengar yang saya tanya? Dengar, Bu. Nah, di mana unggulnya nih D3 keuangan ini? Di Amerika? Di USU, Bu. Ngapain kamu orang kalian, kalau kalian kalah saya yang nangis, kalau kalian gagal kami yang menderita sama Bu Baby. Turun nilai akreditasi kita. Ingat satu lagi, kita saling apa panjang-panjang kali namanya ini? Tesalonika Putri Angelika. Akreditasi itu bagus untuk siapa manfaatnya? Untuk mahasiswanya. Kenapa? Untuk apa? Untuk siapa? Untuk mahasiswa dan universitasnya, Bu. Untuk mahasiswanya kenapa? Pak si Fadil dulu nih. Untuk apa akreditasi manfaatnya bagi mahasiswa Fadil? Untuk Saya nggak dengar, entah mungkin kuping saya periksa pakai mana ini anak-anak ini. Kuat sedikit. Hah? Kenapa? Ya, mana dia? Kok menghilang? Ya, senyum-senyum kamu. Untuk apa? Masih ya, benefitnya untuk mahasiswa itu apa? Akreditasi itu apa manfaatnya bagi mahasiswa? Coba
Fadil? Atau jangan-jangan kamu nggak mau kuliah di sini, nyesal ya masuk D3 keuangan ini? Kayak mana Fadil? Untuk lebih mudah mendapatkan batu loncatan yang lebih, Bu. Kayak memudahkan dapat kerjaan gitu. Lebih mudah mendapatkan batu loncatan, kemana kamu mau loncat? Aduh, kayak mana lah aku pening. Coba Rido Jaya Andika, ini namanya yang panjang-panjang dulu, langsung ada si Bonardo dipendekkannya langsung namanya. Tadi panjang kali nama kamu Bonardo Aritonang, nampak saya nak. Coba Rido Jaya Andika, namanya yang panjang ini. Apa manfaat akreditasi bagi mahasiswa? Untuk mempermudah mencari pekerjaan setelah lulus dari kuliah. Dah itu bukan batu loncatan, mau loncat kemana, ya? Bolehlah, mungkin mau loncat ke tempat lain ya. Oke, jadi itu untuk memudahkan Anda mendapatkan yang baik ya, bukan baik aja, unggul. Oke. Nah, untuk ke saya apa manfaatnya? Amanda Raja Gabriel Sitorus, manfaat ke saya apa? Sama Bu Baby. Manfaatnya Kuat sedikit deh, dekatkan sedikit. dengar ya, Bu. Udah dengar ya, Bu? Udah. Oke. Lanjutkan. Manfaat ke Ibu, ya Ibu senang dan tugas Ibu sebagai dosen pembimbing itu juga tercapai, Bu. Dosen. Saya dosen pembimbing ya di sini ya. salah ya, Oke salah lah. saya, Bu. Ya, oke. Ya, salah saya atau salah kamu? Salah kamu salah ya. saya, Bu. Oke, bagus. Artinya saya dan Bu Baby secara kepangkatan nggak ada ngaruh, nggak naik pangkat kami gara-gara akreditasi. Secara uang kami pun nggak dapat uang, malahan habis duit kami. Ya, secara kejiwaan pun sakit jiwa kami ngurus akreditasi. Ya, ini hanya soal nama baik. Ya, nama baik artinya apa? Saya dan Bu Baby sudah bekerja keras. Nah, tapi apakah itu kerja keras kami berdua? Bukan. Kerja keras dari kita semua. Jadi kalau Anda memang tidak mau membantu prodi, ya berarti Anda nggak membantu diri Anda sendiri. Hanya gara-gara males, ya 5 tahun menderita. Kenapa 5 tahun menderita? Menderitalah, tamat akreditasinya rendah, yang rugi kamu bukan kami. Apakah kami kena sanksi kalau akreditasinya rendah? Enggak ada. Apakah kami dipecat? Enggak bisa. Diturunkan gaji kami? Enggak ngaruh kan? Enggak ada ngaruh. Ini hanya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, buku PA harus diisi oleh dosen PA. Kalau dosen PA tidak bersedia, tolong diinformasikan ke prodi. Ya, tapi tentunya bukan memaksa. Dosen PA-nya kan juga cuman saya, Bu Baby dan Bu Ineke. Itu tiga-tiganya orang sibuk ya. Bu Ineke sekretaris prodi manajemen. Tetapi satu lagi Bu Vivi. Nah, Bu Vivi juga ketua Bu, karena mereka adalah orang-orang yang selalu di kampus. Jadi kalau ada apa-apa lebih gampang dijumpai. Ya, tetapi kita menghadapi orang sibuk harus punya keterampilan seni. Ya, jangan ngotot. Ibu di mana? Saya sudah di sini. Itu tidak sopan. Ya, gunakan kalimat yang sopan. Ya, nah di dalam nanti kita informasikan lagi bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen yang baik. Jadi misalnya, apakah Ibu terkait dengan penasehat akademik? Nah, artinya apa? Kita yang menyesuaikan waktu, bukan kalian yang menyesuaikan waktu. Atau misalnya, Ibu sampai jam berapa di kampus, Bu? Saya di rumah nih, Bu. Ibu pulang jam berapa? Itu kan artinya, Bu, tunggulah saya. Enggak ada istilahnya mahasiswa yang ditunggu, kita yang menunggu. Ya, jangan sampai nanti saya dengar ada dosen yang komplain tentang attitude atau sikap anak D3 keuangan. Anggaplah dosen itu orang tua kita. Jadi artinya bagaimana kita berbicara dengan orang tua, marah kalau dia tidak dipicu, ya. Kalau yang ngantuk boleh cuci muka, ya. Ini udah hampir tertidur-tidur macamnya ini. Oke ya.
bisa kita diskusikan dengan kakak-kakak yang ada di prodi yang membantu. Ini akan di-share sebentar sambil mungkin ada sedikit Bu Baby, mungkin ada yang mau disampaikan juga Bu Baby. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan. Mungkin tadi udah disampaikan Bu Yasmin, tapi saya tegaskan. Jika nanti Anda mau pindah dan tidak di prodi D3 Keuangan, tulis surat pengunduran diri. Kami nggak mau cari-cari. Jangan gara-gara kalian mengundurkan diri, tapi tidak melapor, dianggap hilang dan dianggap DO, itu akan merusak akreditasi. Jadi kalau memang Anda berniat untuk pindah ke manapun lah itu Anda, tetap bikin surat pengunduran diri. Sampaikan ke prodi, sampaikan ke fakultas. Itu satu. Yang kedua, balik lagi etika ketika nanti meminta tanda tangan untuk pengisian KRS kepada dosen pembimbing akademik. Ya, tolong punya etika, jangan nodong, bikin waktu janji dulu. Ya. Yang ketiga, saya tahu kalian sudah tergabung dalam grup WA yang di dalamnya ada kakak-kakak dari prodi. Tolong direspon apapun informasi dari mereka. Tolong direspon. Jangan sampai mereka harus menjabri Anda satu persatu. Ya. Oke. Bisa didengar? Bisa, Bu. Oke. Satu lagi, usahakan IP kalian itu jangan sampai di bawah 3. Ya. Karena kalau IP kalian di bawah 3, akan sangat sulit kalian untuk mencari pekerjaan. Apapun kendala yang kalian hadapi, diskusikan dengan dosen pembimbing akademiknya. Ya. Diskusikan dengan dosen pembimbing akademik. Mungkin nanti semester depan kita udah perkuliahan tatap muka. Jadi nanti mungkin akan lebih enak kita untuk berdiskusi. Oke, dari saya itu aja. Ibu Yasmin mungkin mau ada pemangku. Terima kasih Bu Baby. Mungkin tadi ya Bu Baby sudah lengkap ya, sudah melengkapi IPK, kemudian juga soal pengunduran diri, karena kita nih sekarang harus diperhatikan ya adik-adik, ini semester 1 ya, nanti semester 2 sudah evaluasi DO. Nah, sudah evaluasi DO, jadi sebaiknya jangan sampai kena evaluasi DO ya, jadi kalau udah kena evaluasi DO itu tidak ada lagi, kalau zaman dulu ada seperti lampu kuning, ya gitu ya, ada surat cinta pertama, cinta kedua, peringatan. Ini kalau sekarang sepertinya sudah diperpendek, jadi otomatis akan diinformasikan DO. Nah, jadi saya dan Bu Baby sangat khawatir jangan sampai ini terjadi. Ya, intinya kalau ada problem hubungi prodi. Tapi yang pertama sebelum hubungi prodi, hubungi dosen penasehat akademik. Ya, hubungi dulu. Nanti kita akan cari jalan keluar. Tapi kalau permasalahannya di Anda, memang Anda nggak pernah masuk kelas, ya saya mau bilang apa ya. Harusnya jangan sampai lah nggak masuk kelas ya. Untuk tahun depan, kita sudah direncanakan akan ada kelas offline, hybrid method. Saya belum tahu konsep detailnya bagaimana tentang hybrid method, yang pasti sudah dimulai perkuliahan offline. Jadi persiapkan diri Anda ya, mulai dari attitude dan lain-lain dipersiapkan. Nah, ini udah mulai masuk ke dunia nyata. Udah nggak online-online lagi. Jadi nggak bisa lagi sambil rebahan. Jadi kaum rebahan harus sudah bangkit nih semua. Ya, ini ada beberapa bisa dilihat ini yang di-share. Nah, diisi detailnya ya. Cari informasinya. Jangan tanya sama saya. Cari sendiri kreatif. Di mana, siapa nama dosennya, nomor NIP-nya,
nomor HP-nya. Nah, ini lihat tanggal form konsultasi itu diisi, misalnya diskusi tentang mata kuliah, diskusi tentang ini, tentang ini, tentang ini, tanggal buat paraf dosen. Coba next ke apa, Grace? Next ke atas, ya. Nah, ini data mahasiswa, ini yang saya bilang tadi, isi dengan lengkap, nama dan lain-lain. Tentunya juga sudah diinformasikan dari Prodi ya, juga foto, jangan lupa. Jadi jangan alasan nggak tahu lagi. Kasih info yang sejujur-jujurnya. Jangan ada sampai yang dirugikan kalau salah info. Ya, oke. Mungkin saya rasa itu saja dari Prodi ya sejauh ini. Semoga adik-adik bisa paham. Ya, stop share aja apa, Kak Grace. Ya, semoga adik-adik bisa paham dan kita tidak bisa berlama-lama ya karena kami ada kegiatan lain. Jadi kalau memang ada pertanyaan dan lain-lain ya silahkan nanti ditanyakan ya ke dosen PA. Oke, nanti dosen PA akan menghubungi kami ya. Tapi kalau misalnya dosen PA sibuk sekali boleh juga ke Prodi. Prodi email boleh ya, di email ya. Kalau di Instagram itu boleh, tapi jangan di situ dikirim nggak dijawab-jawab Bu, yang kerjaan kita kan nggak itu aja ya. Jadi artinya ada di situ layanan itu 3x24 jam. Jadi artinya memang segitu standarnya ya, karena kita juga ada keterbatasan SDM. Oke, saya rasa itu saja. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita foto dulu ya. Ayo semuanya, buka kameranya. Rapikan wajahnya, rapikan. Rambutnya dirapikan. Ini mau masuk ke Instagram ini. Senyum sedikit. Kasih aba-abanya, Kak. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, ya kita tutup ya. Semoga semua sehat-sehat. Kita bisa berjumpa langsung di tahun depan. Oke, salam sama orang tuanya ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.